Assalamualaikum anak-anak, semangat pagi. Agar pembelajaran kita menjadi lebih bersemangat, kita panjatkan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar tentang macam-macam gaya. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan posisi, atau perubahan bentuk. Sedangkan gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya karena benda itu dikenai gaya. Untuk bisa membedakan gaya dan gerak, amatilah kegiatan berikut ini. Seorang anak laki-laki sedang mendorong meja. Nah, dorongan yang dilakukan oleh anak tersebut disebut sebagai gaya. Perpindahan posisi meja dari kanan ke kiri itulah yang disebut sebagai gerak. Jadi, meja itu bergerak karena adanya gaya dorong dari anak laki-laki tersebut. Bagaimana? Bisa dipahami, nak? Gaya yang diberikan terhadap suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut ini beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda, yaitu yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak adalah saat kamu menendang bola yang tergeletak di depan kakimu. Pada awalnya, bola tersebut diam. Kemudian, kamu memberikan gaya terhadap bola dengan menendangnya sehingga bola menjadi bergerak. Mendorong meja yang awalnya diam juga menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contoh peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah kebalikan dari peristiwa sebelumnya. Bola yang menggelinding ke arahmu dapat kamu hentikan dengan menahan pergerakannya di kakimu. Bukankah awalnya bola tersebut bergerak, nak? Lalu, setelah kamu tahan dengan kaki, bola tersebut menjadi diam, bukan? Jadi, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh lainnya terdapat saat kita mengerem sepeda yang sedang melaju di jalan raya. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contoh peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah saat mengayuh sepeda. Semakin cepat mengayuh, maka semakin cepat pula sepeda bergerak. Begitu pula sebaliknya. Semakin lambat dikayuh, maka semakin lambat pula gerakan sepeda. Artinya, gerakan sepeda tergantung dari gaya yang kita berikan saat mengayuhnya. Contoh lain yang menunjukkan gaya memengaruhi kecepatan benda adalah saat pedal gas ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak benda. Contoh peristiwa yang menunjukkan hal ini adalah pemain kasti yang memukul bola kasti. Saat pemain tersebut memukul bola kasti yang dilemparkan padanya, maka sebenarnya ia memberikan gaya dorong pada bola tersebut sehingga bola tersebut bergerak balik ke arah lain. Contoh lainnya adalah mobil yang dikendarai seseorang dapat berbelok-belok sesuai keinginan pengemudinya. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda
adalah pada saat kamu bermain plastisin. Pernah main plastisin, nak? Ketika kamu memberikan gaya pada plastisin tersebut, maka kamu dapat mengubah bentuk plastisin sesuai keinginanmu. Contoh lain bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda adalah pembuatan gerabah dari tanah liat. Perajin akan membentuk tanah liat menjadi berbagai bentuk yang dikehendakinya. Wah, ternyata banyak sekali ya pengaruh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan hal ini kita menyadari bahwa Allah sebagai pencipta makhluknya, termasuk pula sebagai pencipta gaya dan gerak, benar-benar luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Pemurah, memberikan kita berbagai kenikmatan, termasuk memberikan berbagai gaya yang dapat memengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.